Oke teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya Pondok Hobi Kicau. Kali ini saya akan membagikan tips ya cara merawat anakan cendet ya, umur kisaran 10 hari 9 harian ya teman-teman ya. Ini cendet lokal dari Kintamani. Saya akan mencoba eksperimen apakah bagus atau tidak teman-teman ya. Dan bagi kalian yang masih bingung caranya meloloh anakan cendet usia segini, lagi rawan-rawannya mati ya teman-teman ya, saya akan beri tips apa saja yang saya berikan kepada anakan cendet yang usia seperti ini teman-teman ya. Oke, ikuti terus channel ini, jangan di skip. Oke teman-teman, saya sudah menyiapkan cepuk ya, cepuk minum, dan pakan yang saya gunakan adalah leopard ya, leopard yang halus supaya cepat larut ya di air gitu ya. Saya pakai air biasa teman-teman, pakai air biasa aja teman-teman. Nah oke teman-teman, nah kekentalannya seperti ini teman-teman ya. Dan saya sudah siapkan 5 ekor jangkrik yang akan diberikan kepada burung ini. 1 ekor jangkrik 1 burung teman-teman ya, biar tidak terlalu kepanasan dan nutrisinya tercukupi teman-teman. Oke, mari kita berikan satu-satu. Oke, nah makan satunya lagi. Pasti dia akan membuang kotorannya teman-teman ya. Nah, 1 ekor jangkrik itu untuk 1 burung teman-teman. Nah, setelah itu ini kan kita sudah menunggu, sudah lumayan larut, kita berikan dia teman-teman ya, tapi sedikit-sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak biar tidak kepenuhan bibir ya, mulutnya ntar ya teman-teman ya. Kita lolos seperti itu, nanti dia akan membuang kotorannya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, pasti dia akan membuang kotorannya. Dan jangan lupa teman-teman, diambil ya kotorannya, itu dia ambil teman-teman, biar tidak jamur. Sini saya sudah mengambil ini burung masih kecil banget teman-teman, sekarang udah dewasa dan sehat-sehat banget teman-teman ya. Ini saya dikasih oleh salah satu teman saya ya, salah satu teman saya dari Denpasar teman-teman. Ini cendet Kintamani. Nah kita ketuk seperti itu teman-teman, biar dia maulah kayak seperti mangap teman-teman ya. Nah kan, ini baru usia sekitar 9 harian 10 harian teman-teman. Kita lolos seperti itu 3-4 kali cukup, jangan terlalu kenyang, nanti tidak baik teman-teman ya. Kita juga kenyang sebagai manusia, kita juga kenyang habis makan, apa namanya itu, merasa berat lah bawa perutnya. Ya kita lolos ya, pelan-pelan saja teman-teman. Nah, kalau dia misalnya tidak mau lagi, jangan dipaksa teman-teman ya. Soalnya ada beberapa burung ini yang perutnya tebal-tebal teman-teman, nafsu makannya tinggi gitu teman-teman. Nah sekitar udah kenyang teman-teman ya. Nah itulah tips beberapa dari saya. Intinya kalau teman-teman semisal teman-teman
pulang kerja atau apa ya namanya itu, misal teman-teman free lah, beranilah merawat seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian free, beranilah merawat burung sekecil ini. Dari sekecil ini kalian mencetak, beranilah. Kalau kalian masih apa namanya tuh, waktunya kesulitan, mendapatkan waktu luang, kalian pengen mencetak yang seperti ini, modelnya kayak bulu-bulu jarum seperti ini, aduh tidak bisa teman-teman ya. Jadi takutnya kelalanya mati teman-teman. Nah setelah ini biasanya saya memberi makan 2 jam sekali teman-teman, 2 jam sekali. Tapi malam saya tidak beri makan, biar nanti paginya besok biar lapar, dia biar lapar banget teman-teman ya. Ini saya akan update terus perkembangan dari 4 burung ini. Prediksi saya bakalan ada 1 betina, 3 jantan teman-teman. Baru prediksi saya ya. Saya juga tidak tahu, dan pertama kali ini mencetak yang namanya cendet lokal dari sekitar saya teman-teman. Sebenarnya semua cendet itu bagus teman-teman, tapi ada beberapa sih yang bilang cendet dari daerah sinilah bagus, daerah sanalah bagus. Tapi menurut saya tuh semua cendet itu bagus teman-teman. Makanya saya berani bereksperimen mencetak lokal dari daerah saya gitu loh. Lokal dari daerah saya. Gimana perkembangannya, pokoknya ikuti terus, jangan lupa follow, subscribe, dan like ya. Pokoknya seru bakal teman-teman. Nah itu juga saya juga ada punya lagi 1 dari Banyuwangi dan lokal Singaraja teman-teman. Tapi banyak pemain-pemain yang bilang ke saya cendet lokal dari Singaraja itu bagus teman-teman, bagus ya, bagus. Dan kita Mani juga saya kurang tahu gitu loh, kurang tahu cendet inilah bagus, cendet itulah bagus. Tapi menurut saya semua cendet itu cerdas teman-teman. Rata-rata 95% tuh cendet tuh bagus gitu loh, pinter. Suara kucing aja bisa ditiru, suara ayam, suara tokek, suara mainan anak-anak itu bisa ditiru teman-teman. Dan saya memberitahu sedikit, kalau sekecil ini belum saya mastery ya, belum saya masterin, kecuali dia sudah mulai nangkring atau enggak full bulunya sudah full, baru saya mulai masterin teman-teman. Saya pakai masteran MP3 teman-teman, kayak masteran MP3 dan cendet yang dari Banyuwangi sama yang lagi 1 itu biasanya saya masterin 24 jam, tapi cuma 2 lagu aja selama sebulan sekali lah saya ganti. Misal masteran itu sudah masuk, sudah kedengaran lah di telinga saya, baru saya berani mengganti lagi gitu teman-teman ya. Itulah proses saya mencetak. Bagi teman-teman yang penasaran dengan burung-burung saya, nanti teman-teman ya, nanti kita akan lihat hasil dari cetakan saya itu gimana. Saya ini pemula teman-teman, bukannya suhu ya. Saya berani bereksperimen dengan diri saya sendiri gitu loh, bereksperimen gitu. Saya berani bereksperimen. Biasanya kan orang-orang pemula itu takut gitu loh, takut gagal lah istilahnya. Dan saya memberi kalian tips sedikit tentang pemasteran ya, pemasteran burung cendet usia baru nangkring atau full bulu. Itu kan biasanya tidur aja kerjaannya teman-teman ya. Minimal lah kalian cari, biar kalian nggak mau ribet gitu lah, kalian cari burung yang udah nangkring lah atau enggak udah mandiri teman-teman. Itu kalian masterin, pagi kalian kasih jangkrik misalnya 1 atau enggak 5 ekor jangkrik, pagi sore 5 ekor. Nanti paginya kalian kerodong dulu, malamnya kalian buka teman-teman ya. Malamnya kalian buka. Kalau kalian nggak buka, otomatis burung itu tidur teman-teman. Kita masterin burung tidur jadinya gitu loh. Sama seperti kita, masa kita
masterin dari mimpi gitu teman-teman ya. Kalau ya bagi pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Tapi saya pengen gitu loh, pengen dari dulu saya senang cetak dari kecil-kecil seperti ini teman-teman, dari bayi-bayi seperti ini. Saya jujur senang banget teman-teman ya. Nah, cukup sekian dari saya. Pokoknya ikutin terus channel saya ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Pokoknya ikutin terus perkembangan dari piye-piye kesayangan saya ini teman-teman ya, calon generasi selanjutnya. Oke, stay tune.